Ibnu Al-Haytham lahir dengan nama lengkap Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli tahun 965 M. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwas dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Berangkat ke Mesir, kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran dan saluran Sungai Nil. Ia juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Kemudian hasil usahanya itu membuat beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, pengobatan, dan falsafah. Karya dan penelitian Ibnu Al-Haytham. Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk barat. Dalam kajiannya, beliau juga telah menjelaskan bagaimana kedudukan atau sifat cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Teori lensa pembesar. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar. Dan dari situ ia kemudian menemukan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Haytham ini telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara. Ini jauh sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisella mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haytham juga telah menemukan model tarikan gravitasi sebelum mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur. Ini kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Sir Isaac Newton, penemu kristal Swarovski. Teori Ibnu Haytham ini telah membawanya kepada penemuan gulungan film yang kemudiannya disambung-sambung dan ditayangkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Filsafat Ibnu Al-Haytham. Selain sains, Ibnu Haytham juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafisik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beliau juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang telah ada. Jadi, pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu Haytham, filsafat tidak boleh dipisahkan daripada matematika, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya sepenuhnya.
Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Karya Ibnu Al-Haytham. Ibnu Haytham membuktikan pandangannya dengan begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga kini namanya terus dikenal dunia dan ia juga banyak menghasilkan banyak buku dan makalah. Di antara buku karya Ibnu Haytham termasuk Al-Jami' fi Usul al-Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matematika dan analisanya. Kitab Al-Tahlil wa Al-Tarkib mengenai ilmu geometri. Kitab Tahlil Masa Pangkat Al-Adadiyah tentang Al-Jabar. Makalah fi Istikraj Simat Al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi para musafir. Makalah fi Matadulaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum Islam dan Risalah fi Sinaat Al-Syir mengenai teknik penulisan puisi. Sumbangan Ibnu Haytham kepada ilmu sains dan filsafat amat banyak. Karena itulah Ibnu Haytham dikenal sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Penemu kamera pertama di dunia. Gambar di bawah adalah kamera obscura atau dalam bahasa Latin berarti disebut dengan kamera kamar gelap. Kamera obscura ini adalah kamera pengembangan hasil penemuan Ibnu Al-Haytham yang didasarkan atas prinsip menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda. Walau bagaimanapun sebagian karyanya telah dicuri dan diklaim oleh ilmuwan barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya Barat patut berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham dan para sarjana Islam karena tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Al-Haytham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama, tulisannya mengenai filsafat telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut. Dan tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran filsafat Yunani. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam. Islam seringkali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan sebagainya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Al-Haytham atau nama sebenarnya Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham.